Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebelum memulai pengajian ini berusaha membersihkan pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ma'rifah, kita bisa mengetahui banyak pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita nanti bisa memperoleh petunjuk yang jelas, mana yang hak, mana yang batil. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin shalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Iya kan. Baik Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang Imam Syafi'i, sosok ulama yang luar biasa. Umur 5 tahun hafal Quran, dan dia kemana-mana mencari ilmu. Imam Syafi'i membagi 3 malamnya, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk sholat. Imam Syafi'i sangat tawadhu terhadap gurunya, sangat respek terhadap muridnya. Imam Syafi'i selalu tersenyum, jarang orang melihat dia marah. Imam Syafi'i menulis kitab yang sangat banyak dan tidak ketahuan kapan belajarnya, siapa yang mengajarinya. Ya, ada gurunya banyak tapi sedikit-sedikit. Lebih banyak bukunya dia tulis sendiri, self study-nya sangat kuat. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk membahas tentang siapa Imam Malik. Imam Malik ini adalah sosok figur yang sangat terkenal kealimannya. Dia salah seorang imam mazhab yang tidak pernah kemana-mana. Kotanya hanya Mekah dan Madinah. Bandingkan dengan Abu Hanifah, bandingkan dengan Imam Syafi'i, suka mengembara dari negara benua ke benua. Tapi Imam Malik hanya dari Mekah terus ke Madinah. Terkenal dia tidak suka kemana-mana. Bukan berarti dia enggak mau, tetapi dia lebih menekuni ilmu di kota Nabi. Makanya itu nanti kita akan melihat salah satu dari ciri khas Imam Malik ini, dia menjadikan hujjah, rujukan apa yang disebut dengan amal ahlu Madinah. Kalau ada satu persoalan Bapak Ibu, tidak muncul penjelasannya dalam Al-Quran, lalu juga tidak ada penjelasan dari Nabi, maka satu-satunya ulama mazhab yang mengatakan kita harus kembali bagaimana tradisi masyarakat Madinah yang menjadi rujukan. Ya, ibaratnya ada banyak persoalan yang muncul di Jakarta. Ya. Persoalan itu dia rujuk bagaimana Masjid Sunda Kelapa menyikapinya. Jadi pengalaman Masjid Sunda Kelapa itu dianggap sebagai pengalaman hujjah, bisa menjadi rujukan, referensi. Jadi amal ahlu Madinah, tradisi masyarakat Madinah itu menjadi sumber hukum. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi dia merujuk kepada apa yang diamalkan oleh mayoritas masyarakat Madinah, itu yang menjadi rujukan. Inilah Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu an ditanya, "Apa pendapatmu hai Imam Malik?"
tentang menuntut ilmu. Imam Malik menjawab, baik dan indah, tetapi lihat apa yang harus engkau lakukan sejak pagi sampai sore, maka kerjakanlah. Maksudnya, ilmu itu baik. Semakin banyak ilmu semakin baik, tapi juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Jangan hanya menumpuk ilmu, tapi tinggalnya di kepala, tapi pengamalannya tidak kunjung datang. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita peroleh, maka semakin banyak hal yang kita harus lakukan. Ini konsekuensi pengetahuan. Kalau semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita tahu, tapi pengamalannya semakin sedikit, maka itu bisa berarti bumerang, malapetaka buat kita. Imam Syafi'i, salah seorang murid dari Imam Malik, saya melihat bahwasanya beliau, yaitu Imam Malik, ditanya tentang 40 masalah, maka Imam Malik menjawab hanya 32 masalah dengan jawaban saya tidak tahu. Ini zuhud dan waraknya terlalu masyhur untuk disebut. Ya, pernah juga dalam kesempatan yang lain, apa artinya ini? Saya tidak tahu. Maksudnya tidak tahu. Ya. Begini, apa maksudnya? Disuguhi banyak pertanyaan. Jawabannya adalah saya tidak tahu karena saya sudah tahu. Ya. Ana ma adri li'annahu ana adri. Saya tidak tahu karena saya sudah tahu. Ditanya, apa maksudnya? Anda tidak menjawab pertanyaan kami, alasannya tidak tahu karena saya sudah tahu. Ya, dijawab oleh Imam Malik. Saya mengatakan saya tidak tahu karena saya sudah tahu. Ya. Saya tidak tahu jawabannya dan saya tahu kalau menjawab pertanyaan tidak benar, menjawab pertanyaan ngarang atau mengada-ada, itu risikonya sangat besar. Jadi lebih baik kita menjawab tidak tahu daripada sok tahu menjawab pertanyaan yang ada. Ya. Kita lihat di dalam media, TV, radio. Kadang-kadang saya ngeri Bapak Ibu. Ada ustadz kita atau siapa gitu, ditanya spontan oleh pemirsa, apa jawabannya ini? Oh itu tidak boleh. Oh itu boleh. Oh itu harus. Ulama yang sangat pintar pun tidak secepat itu memberikan boleh atau tidak boleh. Memang masyarakat puas karena tegas. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita menjawab pertanyaan itu karena tahu atau karena kita tidak tahu? Imam Malik termasuk tipe orang yang tidak gampang menjawab pertanyaan orang. Dia lebih suka mengatakan saya tidak tahu ketimbang menjawab pertanyaan. Kalau dia tidak hakul yakin bahwa apa yang jawabannya itu benar, itu lebih baik dia menjawab bahwa saya tidak tahu. Sama kan minggu lalu kita bahas Imam Syafi'i juga seperti itu. Ternyata orang yang sangat pintar ialah orang yang berani mengatakan saya tidak tahu. Ya. Jarang sekali kita punya guru menjawab pertanyaan begini, saya belum tahu ini, minggu depan saya jawab. Saya nggak tahu ini, nanti saya tanya dulu kepada guru saya. Saya kira kalau ada jawaban seperti ini, itu bukan simbol kebodohan orang itu, iya kan? Resikonya dia tahu apa akibatnya kalau menjawab pertanyaan, tapi jawabannya tidak tepat, apalagi tidak benar. Maka resikonya itu akan dipikul dua-duanya. Itulah sebabnya Imam Malik mengatakan saya tidak tahu karena saya sudah tahu.
Jawabannya saya tidak tahu, dan saya tahu menjawab pertanyaan yang tidak benar jawabannya, dosanya, resikonya sangat tinggi. Ini pelajaran berharga buat kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu persoalan, jangan sok tahu menjawab yang lantaran nanti itu bisa menyebabkan orang itu melakukan sesuatu yang sangat keliru. Kekeliruan yang dilakukan orang karena jawaban yang muncul dari mulut kita ikut share, ikut bagian dari akibat jawaban yang keliru itu. Ya. Boleh nggak membangun listrik tenaga nuklir di Indonesia? Oh boleh, nggak apa-apa. Teknologi kita sekarang sudah canggih. Ternyata gempa bumi meledak. Nah, terlalu cepat menjawab boleh tanpa pernah membuat studi kelayakan yang sangat dalam, maka dia ikut bertanggung jawab manakala ada risiko yang muncul akibat sebuah statement ilmiahnya itu. Kalau itu sudah melalui pendalaman, studi yang sangat mendalam, lantas dia menyimpulkan nggak apa-apa, lantas kejadian muncul, maka itu namanya resiko. Tapi kalau studi kelayakan tidak pernah dilakukan, langsung menjawab boleh dan harus, maka yang terjadi adalah resikonya ikut share sih. Hati-hati menjadi orang pintar, sebab itu bisa jadi masalah. Ya. Menjadi pintar tapi tidak mampu melaksanakan kepintarannya masalah. Apalagi kalau sok pintar. Berikut, Imam Abu Hanifah ini kayak neneknya ini. Karena begini, Abu Hanifah itu adalah imam mazhab yang paling tua di antara 4 mazhab. Setelah Abu Hanifah wafat, lahirlah Imam Malik. Setelah Imam Malik wafat, lahirlah Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i wafat, lahirlah Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu an berkata, adapun Abu Hanifah radhiyallahu an juga menghidupkan separuh malamnya. Ya. Jadi separuh malamnya itu dipakai untuk salat, ya, beribadah. Kemudian seseorang menunjuk kepadanya bahwa orang ini, yaitu Abu Hanifah, menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah. Ada lagi yang mengatakan tidak, saya tidak pernah menyaksikan Abu Hanifah tidur. Kerjanya hanya salat, tafakkur, zikir di malam hari. Kapan tidurnya? Allahu a'lam. Rata-rata orang penting, orang pintar dan orang yang monumental ilmunya itu jarang tidur malam, seperti Imam Malik. Maka Abu Hanifah tetap menghidupkan seluruh malamnya sesudah itu dan berkata, aku merasa malu disifatkan dengan sifat yang tidak ada padaku. Nah, jadi maksudnya ada orang yang mengatakan separuh malamnya bangun salat. Yang lain mengatakan tidak, Abu Hanifah itu tidak pernah tidur. Semenjak diisukan Abu Hanifah tidak pernah tidur, maka semenjak itu Abu Hanifah benar-benar tidak pernah tidur dan melakukan salat lain. Jawabannya apa? Aku merasa malu disifatkan dengan sifat yang tidak ada pada. Orang sudah terlanjur mengenal aku salat sepanjang malam, padahal tidak, maka itu aib bagi saya. Ini sebuah tantangan, motivasi untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah saya tidak tidur demi untuk mencari cinta Tuhan. Kalau kita berapa jam tidurnya itu ya, begitu pulang dari Sunda Kelapa langsung, kan kita sudah salat isya kan, mungkin makan sedikit, toh nanti sahuran. Diriwayatkan ketika Imam Abu Hanifah dipanggil untuk menjabat hakim. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semua ini. Orang-orang pintar terdahulu itu dipaksa menjadi pejabat, nggak mau.
disiksa pun juga nggak mau. Lihat Abu Hanifah, Imam Malik, diriwayatkan ketika Imam Abu Hanifah dipanggil untuk menjabat sebagai hakim, padahal hakim itu pejabat tinggi pada waktu itu, kayak perdana menteri. Lalu ia berkata, aku tidak pantas untuk jabatan ini. Maka ditanyakan kepadanya, mengapakah? Kenapa nggak pantas? Abu Hanifah menjawab, jika aku benar, maka aku tidak pantas untuknya, dan jika aku dusta, maka orang yang dusta itu tidak pantas untuk menjabat hakim. Dalam riwayat Bapak Ibu, itu disiksa Abu Hanifah, dicambuk, dipaksa jadi pejabat, malah nggak mau. Ini kebalikannya kita sekarang kan, teror, sogok segala macam untuk mencapai jabatan itu. Dan semua, Imam Syafi'i juga ada riwayat seperti itu, dipaksa menjadi hakim juga nggak mau. Imam Malik juga sama, menghindari jabatan. Imam Ahmad dan As-Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, kemasyhuran tentang wara' dan zuhud, keduanya itu terlalu jelas untuk disebutkan. Ya, jadi Imam Malik itu terlalu masyhur kewara'annya dan kezuhudannya. Saya ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan wara'. Wara' itu lawannya amama. Amama itu di depan, wara'ah di belakang. Jadi dari akar kata wara' di belakang itu menjadi kata wara' dalam tasawuf, orang yang selalu milih ke belakang, tidak punya ambisi terlalu ke depan, tepuk dada aku paling boleh, yang lainnya gak boleh, ambil semua, saya yang paling belakang. Itu namanya wara'. Lawannya amama, lawannya imam. Jadi mau jadi makmum aja terus, tidak mau jadi imam. Itu wara'. Wara' itu ya selalu rendah diri, rendah hati, tidak punya keambisian. Ya. Orang yang seperti ini meniru sifat-sifatnya Imam Malik. Apa yang dimaksud zuhud? Zahada. Zuhud itu lawannya orang yang terlalu mencintai dunia. Kriterianya adalah uang, kriterianya adalah kepentingan dan keuntungan. Ukuran baik atau tidak baiknya terhadap seseorang tergantung orang itu bisa memberikan aku kebaikan apa. Kalau orang itu tidak bisa memberikan nilai tambah, maka orang itu tidak baik. Kalau orang itu bisa memberikan nilai tambah, sekalipun orang lain sepakat mengatakan tidak baik, maka sendirian dia mengatakan orang itu baik. Nah, itu hubbud dunia. Lawannya adalah zuhud. Zuhud itu tidak punya ambisi duniawi. Dia suka harta, dia suka makanan yang enak, tapi dia tidak akan menjual prinsipnya untuk memperoleh segalanya itu. Dia mau menjabat tetapi tidak akan pernah minta jabatan itu. Jabatan yang dikejar-kejar itu cenderung mengecewakan yang bersangkutan dan orang lain. Tapi jabatan yang diberikan orang yang diawali dengan permohonan maaf, maka itu nanti kurang penyesalannya. Ingat pidatonya Abu Bakar waktu dilantik jadi khalifah, Bapak Ibu. Waktu dipilih jadi khalifah, kan ada statement pendek tuh. Dia katakan begini, para hadirin yang saya muliakan, saya sadar bahwa aku bukanlah orang yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Kami yakin di sini banyak orang yang lebih pantas untuk jabatan ini daripada saya. Ya. Tapi karena kalian menunjuk saya, maka
inilah, tolong bantu saya kalau ada kelemahan, ada kesalahan. Jadi kalau kita diajak pada suatu jabatan, oh iya saya bisa. Apalagi dia mendemonstrasikan lewat kata-kata, wah dulu saya pernah melakukan ini Pak. Orang yang seperti ini nampak terlalu berambisi, dan itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Berapa sahabat Nabi itu tidak pernah ada yang berambisi minta sebagai khalifah dalam pengertian menginjak orang lain. Mohon maaf, di beberapa pemilu kada itu sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Ya, bayar. Nauzubillah. Seluruh isi kitab ini, yaitu Ihya Ulumuddin, dipenuhi oleh hikayat amal perbuatan dan perkataan keduanya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik itu paling banyak berpengaruh di dalam diri penulis Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Maka lihatlah sekarang kepada orang-orang yang mengaku mendalami mereka, meneladani mereka ini, apakah pengakuan mereka itu benar atau tidak? Saya ulangi, lihatlah sekarang kepada orang-orang yang mengaku meneladani mereka ini, yaitu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik. Apakah pengakuan mereka itu benar atau tidak? Itu harus dilihat dari perbuatannya. Penilaian kita jangan hanya terbatas pada kata-kata apa yang diucapkan orang, tetapi yang paling penting penilaian kita adalah lihat apa yang dilakukan orang itu. Orang mengatakan saya baik, tapi orang lain mengatakan tapi itu pembohong. Mulutnya mengatakan baik, tapi perilakunya yang melakukan kebalikannya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Dua tokoh yang dijelaskan oleh Ihya Ulumuddin, dan itu merupakan gurunya secara tidak langsung, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, walaupun juga disebut-sebutkan Abu Hanifah sedikit ya. Nah sekarang ada satu pasal tentang ilmu yang tidak terpuji. Dan ini kita masuk ke topik lain Bapak Ibu. Ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tidak terpuji. Ada ulama yang terpuji, ada ulama yang tidak terpuji. Nah, kita sudah membahas pada permulaan materi ini ada ulama ulama yang tidak terpuji. Salah satu indikator ulama yang tidak terpuji adalah ulama yang bolak-balik keluar masuk di istana. Nah, hati-hati terhadap orang yang keluar masuk istana. Itu ulama usu. Kata Pak Saiful, Pak Nazar. Ya, saya terkena dengan ini. Memang saya sering keluar masuk, tapi untungnya saya bukan ulama. Saya belum ulama ya. Insya Allah. Dan kalaupun keluar masuk istana, innamal a'malu binniyat. Daripada istana diisi oleh kejawen, diisi oleh macam-macam, lebih baik diisi oleh agama Islam yang insya Allah berdasar gitu ya. Terserah Tuhan mau menilai ini ulama usu, kalau sudah ulama nanti atau enggak itu urusannya dia. Tapi yang penting buat kita adalah ada niat untuk berbuat baik. Dengan catatan ya, tidak boleh
membawa orang. Tidak boleh meminta sesuatu. Dan tidak boleh menjelek-jelekkan atau memuji-muji orang di depan. Nah, ini 3 hal yang merupakan pengecualian ulama bisa keluar masuk di istana. Kalau ulama yang keluar masuk istana itu, pertama, membawa kurikulum vitae orang, wah ini Pak cocok jadi dirut BUMN, wah ini cocok menjadi anggota komisaris, dia menguasai persoalan, wah ini bagus menjabat eselon 1 di ini, di situ, dan lain-lain sebagainya. Maka ini bukan sebagai ulama, maklar, calo. Nah, itu dia. Yang kedua, ulama yang masuk di istana tidak boleh meminta apapun. Tidak boleh minta harta, tidak boleh minta jabatan, pokoknya tidak boleh meminta dunia. Ya. Kalau dikasih, itu pun juga diterima dengan catatan bahwa ambillah yang layaknya sesuai dengan keringat, selebihnya kembalikan ke pondok pesantren atau ke tempat-tempat yang lain dengan niat, ya Allah, sesuai dengan tetesan keringat yang aku punyai, hanya aku layak memperoleh sekian, selebihnya itu tidak layak buat saya. Saya niatkan semoga pahalanya jatuh untuk si pemberi. Nah itu, jangan diambil semua. Malu tidak bisa dikembalikan, tapi caranya adalah kita alihkan. Kira-kira kalau jam kerja 2 jam kita di situ. Nah, kalau kita mengajar honornya 2 jam, ambil standar di mana? Nah, selebihnya itu kita serahkan ke lembaga-lembaga yang lain. Ini yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh meminta. Jadi tidak boleh, Yang ketiga adalah tidak boleh datang untuk menjelek-jelekkan orang atau memuji-muji orang. Kalaupun ditanya apa itu, lebih baik ingat pesannya Imam Malik, saya tidak tahu. Imam Malik kalau ditanya tadi itu kan lebih banyak menjawab saya tidak tahu daripada menjawab pertanyaan sok tahu. Nah, lebih baik kita dinilai bodoh kok ini nggak menjawab daripada menjawab tetapi resikonya itu akan menjadi referensi nasional. Nah, jangan pernah mencari keterkenalan, tapi berangkat dari niat yang baik, insyaallah. Jadi kita tidak ada beban. Tentang ilmu-ilmu yang tidak terpuji, penjelasan tentang sebab tercelahnya ilmu yang tercelah. Ilmu adalah mengetahui sesuatu menurut apa adanya, dan ilmu adalah sebagian dari sifat-sifat Allah. Bagaimanakah sesuatu itu menjadi ilmu dan bagaimanakah ilmu itu menjadi tercelah? Ketahuilah bahwa ilmu itu sendiri tidak tercelah. Ilmu itu sendiri tidak ada yang tercelah. Pengamalannya kalau itu bisa mendatangkan mudarat untuk orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Contohnya Bapak Ibu, ilmu sihir, ilmu hipnotis, ilmu sulap itu. Semua ilmu itu boleh dipelajari, tapi tidak semua ilmu itu bisa diamalkan. Ada namanya di Fakultas Hukum itu ada kriminologi, ilmu tentang kriminal. Wah, itu bagaimana nyolong, bagaimana merampok, bagaimana tekniknya segala macam untuk memperoleh
merampok bank, itu semua ada di situ itu. Itu ilmunya halal, ilmunya baik. Tetapi ketika mengamalkan ilmu itu untuk merampok bank, menculik, maka ketika itu salah. Tapi kalau ilmu itu digunakan untuk atau oleh para penyidik, para polisi, oleh orang baik, oh ini gelagaknya orang ini sama dengan teori yang pernah kami pelajari. Hati-hati, orang terlalu baik sekali, nggak diminta baik-baik sendiri, mendemonstrasikan kebaikannya. Itu biasanya ada sesuatu yang ditutupi. Itu kata ilmu kriminologi. Nah, jadi kita tahu sebagai perisai, sebagai pelindung. Tapi kalau pengetahuan kita itu kita amalkan sendiri, maka itu yang jadi masalah. Jadi inilah penjelasan tentang sebab tercelahnya ilmu yang tercelah. Ilmu yang tercelah yaitu kita belajar untuk suatu ilmu dengan catatan saya nanti akan menggunakan itu. Contohnya hipnotis. Ada perempuan setengah mati dikejar-kejar, tapi menolak terus. Cari ilmu hitam, bagaimana memaukan dia. Nah, pada saat dia mencari ilmu dengan niat yang tersimpan di hatinya untuk memaukan perempuan itu, maka pada saat itu ilmu yang tercelah. Kalau netral tanpa tujuan, ilmu hipnotis, ilmu sihir, ilmu kriminal, boleh-boleh saja. Tetapi kapan itu dimotivasi oleh suatu niat atau tujuan yang jelek, maka pada saat itu ilmu itu menjadi tercelah. Innamal a'malu binniyat. Dengan demikian ilmu itu menjadi tercelah disebabkan karena dua hal. Ilmu itu membawa kepada kemudaratan kepada orang lain, ya, dan ilmu itu memudaratkan pemiliknya sendiri. Nah, contohnya ada satu ilmu yang bisa menimbulkan kemudaratan terhadap orang lain. Ilmu sihir, ilmu hipnotis. Dia bisa mempreteli seluruh perhiasan orang. Bahkan dia bisa mendikte orang itu untuk membongkar kekayaannya di ATM. Maka ilmu ini membawa kepada kemudaratan orang lain, maka itu menjadi tidak boleh. Yang kedua, ilmu itu memudaratkan pemiliknya sendiri. Nah, contohnya banyak. Ilmu hitam itu banyak yang seperti ini. Kalau yang akan ditempati, address pengirimannya itu atau addressnya, orang yang ditujukan itu misalnya punya pertahanan yang sangat kuat, maka biasanya ilmu hitam itu akan mantul menyerang dirinya sendiri. Maka tidak sedikit orang menuntut ilmu hitam itu, tapi sama dengan bunuh diri. Kita lihat di dalam kisah-kisah para wali, termasuk Rasulullah, itu pernah disihir, tapi sihirnya mental kepada si penyihirnya dan kena musibah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu yang bisa memudaratkan pemiliknya, lebih baik ilmu itu ditinggalkan. Ya, seperti tadi ilmu guna-guna itu. Kalau orang yang mau diguna-guna itu punya pertahanan, maka biasanya ilmunya itu balik menyerang tuannya sendiri. Giliran tuannya sendiri tidak diberikan perisai, maka kena dia. Ya. Seringkali seperti itu. Karena biasanya kan orang dukun-dukun itu hanya memberikan ilmu penyerangan terhadap orang lain, santet, tapi dia tidak memberikan perisainya untuk orang itu. Begitu orang yang ditembak itu kebal, imun, pertahanannya sangat kuat, maka balik sendiri kepada si pengirimnya. Maka pengirimnya itu yang kena, yang celaka. Inilah yang disebut dengan kemudaratan bagi para pemiliknya. Hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita teruskan. Ilmu membawa kepada kemudaratan orang lain, seperti ilmu sihir dan tenung. Sihir dan tenung menimbulkan berbagai macam bahaya seperti tadi saya jelaskan.
Yang kedua, ilmu memudaratkan pemiliknya sendiri, yaitu pemilik ilmu nujum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukiral qadaru famsiku wa idza dzukiratin nujumu famsiku wa idza dzukira ashabi famsiku." Nah, apabila disebutkan takdir, maka diamlah. Itu memang takdir. Apabila disebutkan bintang-bintang, maka diamlah. Apabila disebutkan sahabatku, maka diamlah. Penjelasannya maksudnya ini. Akhafu ala ummati ba'di thalatha khaifal a'immah wal iman bin nujumi wa takdzib bil qadri. Kata Rasulullah, aku takut, aku khawatir atas umatku setelah aku tiada pada 3 perkara, yaitu kesaliman para imam atau para pemimpin. Yang kedua, percaya kepada bintang-bintang. Dan yang ketiga, mendustakan takdir. Ini semua muncul di mana-mana kita melihat pemerintahan yang zalim, ya. Percaya kepada bintang-bintang. Bintang-bintang ini, ilmu perbintangan ada 2 macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan astronomi dan ada yang disebut dengan astrologi. Yang benar, yang boleh, bahkan yang disunatkan ialah astronomi. Seperti ilmu hisab. Orang tua kita di kampung, kapan saatnya untuk menanam sawah, hanya menengok bintang di atas itu. Bintang 7 posisinya di mana. Jadi ilmu tentang perbintangan, orang tahu arah kiblat melalui bintang, bintang kejora, ya, untuk menentukan waktu subuh, arah kiblatnya di mana, posisi bulan dan seterusnya. Itu kan bintang semua. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau astrologi, ilmu tentang perbintangan tapi dikaitkan dengan takdir, ini yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf, seperti yang sering kita gandrungi ilmu-ilmu kuno Yunani itu kan. Bintangnya apa? Dilihat dari tanggal lahirnya kan. Ya. Saya katanya bintangnya Cancer. Ada Gemini, ada Sagittarius dan seterusnya. Ada 12 bintang. Nah, itu dicocok-cocokkan itu. Oh, ini lagi kantornya kempes ini. Oh, ini lagi enteng jodoh ini. Oh, ini segala macam. Nah, kalau para penulis bintang itu ternyata laku. Nah, saya ingatkan di sini, hati-hati. Ilmu perbintangan seperti itu yang disebut dengan astrologi bisa menyebabkan orang itu musyrik. Tapi astronomi, ilmu tentang bintang itu, tapi dijadikan sebagai pedoman untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ya, maka itu boleh. Berapa derajat lintang utara, posisi bulan. Nah, kita mau mengintip apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Ya. Kita mau menanam padi, kira-kira posisi bintang sekarang sudah dimungkinkan atau enggak. Saya ingat betul nenek saya itu malam-malam itu pergi menengok langit itu. Oh, ini belum. 2 hari lagi baru kita menanam benih. Begitu sampai pada posisinya itu langsung. Nah, ilmu-ilmu di sana itu memang sangat, apalagi ilmu pelaut ya. Saya ingat itu di dalam disertasinya Pak Profesor Baharudin Lopa itu banyak ilmu-ilmu begininya di sana. Jadi dicontohkan hanya dengan menurunkan kakinya sampai di lutut di air. Jadi dia naik di perahu pinisi itu, dia turunkan kakinya sampai di lutut, baca surah Al-Fatihah. Habis itu eling, diam sejenak.
dia bisa menyimpulkan kita jangan berangkat. Tunggu kira-kira sampai 5 jam lagi baru kita jalan. Ada apa di situ? Dia bisa mengukur mungkin apa suhu air di situ atau bagaimana. Nah, ini ilmu-ilmu orang tua. Nah, ternyata kalau seandainya berangkat, maka dia akan berhadapan dengan ombak yang ketinggian 5 meter. Itu juga pernah dimuat di perjalanan Finisi ke Vancouver. Ada wartawan Kompas yang ikut dan itu menjadi sebuah buku. Wartawan Kompas yang ikut di pengembaraan perahu Finisi itu menulis ada satu kasus. Karena perahu Finisi itu juga dilengkapi peralatan canggih. Nakodanya yang dari kalangan angkatan laut yang ilmuwan itu, kita jangan menghabiskan waktu. Waktu kita ini sangat terbatas, maka kita harus sampai ke kecepatan sekian. Kata nelayan tradisional dari Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan itu, Bapak, ini kita tidak boleh berangkat sekarang. Malah perahu harus berada di posisi pulau, di samping pulau ini. Jadi timbul perbedaan pendapat antara nakoda canggih dan nakoda tradisional. Nakoda canggih ini terang, nggak ada apa-apanya nih. Kita harus berlindung di seberang pulau ini. Kenapa? Berapa hari? Pokoknya 13 sampai 16 jam katanya. Waduh, kita kehabisan waktu, Pak Tua. Ya terserah, tapi kalau menurut saya jangan berangkat. Ini rupanya juga gak berani. 2 jam berikutnya Bapak Ibu sekalian, langit berubah menjadi hitam. Ombaknya sangat besar. Seandainya diparkir perahunya di seberang utara pulau itu, maka perahu itu akan terbalik. Untungnya perahu sudah berlindung di daerah seberangnya bukit itu, di pulau kecil itu, tengah laut. Nah, semenjak itu nakoda yang profesional yang canggih itu tidak pernah membantah Pak Tua lagi. Nah, jadi ada ilmu-ilmu khusus yang diketahui oleh orang-orang khusus, tapi itu masih sebatas astronomi, bukan astrologi, Bapak Ibu. Ya, dan itu bisa dipelajari. Jadi cerita-cerita aneh para pelaut itu banyak. Saya pernah pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, meresmikan madrasah, saya pernah cerita di sini. Dari cabang madrasah yang ada di Makassar itu adanya di pulau Kalukuang, itu dekat Madura. Tapi masih wilayah Sulawesi Selatan. Pangkep, Pangkajenek, Kepulauan. Mestinya jarak tempuhnya itu sekitar 6 sampai 7 jam. Tapi kenapa satu hari satu malam belum nyampe-nyampe. Perahu layarnya robek-robek, tiangnya patah, kemudinya yang besar yang paling fungsional itu juga patah, tinggal kemudi kecil. Ada 32 penghuni perahu itu, tinggal 2-3 orang yang tidak teler, termasuk anak buah kapalnya juga pada teler, karena gunungnya tuh kayak perahu ombaknya seperti gunung, bukan lagi 3 atau 5 meter. Saya sendiri menyaksikan ombak itu seperti menengok rumah itu. Besar sekali, tinggi sekali ombaknya. Tapi Pak Tua yang membawa perahu itu buka pakaiannya, kecuali pakai celana kolor, pakai sarung di depan, di buritan kapal. Saya pikir ini matilah kita di sini. Kalau mati beneran kita nggak ketemu di sini Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Jadi termasuk saya ada 7 ustadz di situ yang ikut. Nah, semuanya pada teler pingsan. Dia enak, semua pingsan semuanya. Jadi dia nggak merasakan penderitaan, dia tidak melihat ombak segala macam, nyebrang. Kebetulan perahu itu isinya adalah batu merah.
untuk membangun mercusuar di pulau Kalukuan itu. Nah, tugas saya membantu nakoda itu menimba air yang masuk di perut perut perahu. Tapi air yang masuk itu langsung tersedot oleh batu merah. Ya. Jadi meresap rupanya itu ya, air yang masuk ke batu merah itu akhirnya nggak bisa ditimba karena naik, dan akibatnya perahu itu semakin berat. Ya, keesokan harinya 24 jam itu sudah mulai langit, sudah mulai kelihatan mataharinya terang. Ya. Tapi sebegitu saya lihat nakodanya di depan itu masih di situ, nggak pernah makan, nggak pernah minum, pokoknya mulutnya komat kamit di depan buritan kapal. Ya, saya dekati, apa gak capek dari kemarin di situ tuh? Padahal usianya itu mungkin hampir 70 tahun, udah nenek lah, tapi masih kuat. Terus dikasih kode begini, artinya jangan bicara, jangan ajak saya bicara. Tapi perasaan perahu itu mau ada yang nabrak-nabrak begitu. Terasa sekali ada yang nabrak. Akhirnya sinar matahari sudah mulai terang, sore rupanya. Jadi sore kita berangkat, sore lagi itu. Melihat di samping kanan, Masya Allah, subhanallah Bapak Ibu sekalian, itu ratusan itu sebelah kanan itu ikan lumba-lumba itu yang mikul kapal itu. Saya ke sebelah kiri lagi, penuh juga ikan lumba-lumba itu. Pantas itu yang terasa yang nabrak-nabrak itu. Ya, mestinya sejak kemarin itu tenggelam karena batu merah kan. Jadi pas dibawa sampai ke pulau tempat tujuan itu, masyarakat di sana sudah berfirasat tidak baik. Mestinya sejak kemarin tiba, tapi kenapa sampai sekarang belum tiba? Nah, begitu kita naik perahu itu tenggelam, ikan lumba-lumbanya pergi. Nah, keajaiban seperti ini bukan cerita orang lain, tapi saya sendiri yang ikut merasakan. Ya, anak yang suka jalan gitu ya. Masya Allah, pada waktu itu tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kecuali subhanallah. Kata Pak Tua, jangan tegur. Ikan lumba-lumba sebesar meja ini itu ratusan sebelah kanan, di sebelah kiri juga penuh. Air itu tinggal sejengkal untuk tidak tenggelam tuh. Jadi begitu sampai di pulau, ada perahu kecil lagi yang menjemput kita di sana. Jadi perahunya itu tenggelam. Kita selamat. Jadi selama tujuan kita hanya sekitar 3 hari di pulau itu, menunggu datangnya perahu itu sampai 1 minggu kita di sana. Gak pernah makan ikan karena ombaknya ya musim-musim ombak pada waktu itu. Cerita-cerita seperti ini kaya bagi orang tua kita itu, Bapak. Banyak sekali yang tidak masuk akal tapi kejadian. Nah, ini masih wilayah astronomi, bukan astrologi. Inilah Bapak Ibu, semoga kita semua sadar bahwa masih banyak ilmu yang harus kita cari, belum kita peroleh. Ada ilmu yang konkret, ada ilmu yang mirip kepada ilmu-ilmu spiritual, tapi itu insya Allah boleh dipelajari. Nanti minggu depan kita akan masuk di wilayah ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan mendapatkan penjelasan apa itu astronomi, apa itu astrologi, bagaimana membaca tanda-tanda alam, bagaimana membaca alam ini sebagai ayat atau tanda. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, ternyata ya
alam ini betul-betul adalah tajallinya, madharnya, jelmaannya sang penciptanya sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Pendalamannya insyaallah kita akan bahas minggu depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.